Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aulia Lauza Uswatun Hasanah, Meti Maliwati Ilham, Nurul, dan Siti Nurrohmah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kemampuan pengetahuan diri dalam penilaian dan evaluasi pemahaman UBD. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan diri. Pengetahuan diri adalah bagaimana kita menjelaskan dan memprediksi diri kita sendiri. Pengetahuan diri akan menjelaskan perilaku serta memperkirakan bagaimana perasaan kita, baik kelebihan yang menjadi kekuatan maupun kekurangannya, yang perlu dikembangkan serta emosi yang terjadi di dalam diri. Setelah mengetahui keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, dapat memudahkan peserta didik dalam bersikap. Peserta didik akan lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk memperluas dan memperkuat pengetahuannya. Peserta didik dengan bebas akan mengeksplor keingintahuannya tersebut sehingga akhirnya dari berbagai pengalaman yang dilakukan tersebut dapat melahirkan pemikiran serta pemahamannya sendiri terhadap suatu materi. Kemampuan pemahaman diri memiliki 5 indikator, yaitu sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri sendiri, reflektif, dan bijak. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sadar diri. Sadar diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaannya, pikiran, serta evaluasi diri, sehingga hal itu akan membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada di dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Indikator sadar diri yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengenali perasaannya sendiri, yang kedua, peserta didik mampu mengenali kekurangan dan kelebihan dirinya, yang ketiga, peserta didik mampu mengenali potensi yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, metakognitif. Flavel menyatakan bahwa metakognitif merupakan kesadaran seseorang tentang proses kognitifnya dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu. Metakognitif meliputi 2 komponen, yaitu pengetahuan metakognitif atau metacognitive knowledge dan pengalaman atau regulasi metakognitif atau metacognitive experience or regulation. Metakognitif sendiri mencakup kemampuan pengetahuan dan kontrol peserta didik dalam kegiatan belajarnya dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu mengenali gaya belajar sendiri. Peserta didik mampu berpikir secara mendalam sampai diperoleh suatu jawaban atas setiap masalah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran sehingga mampu memahami materi dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan metakognitif. Nah, pengetahuan metakognitif memuat yang pertama pengetahuan deklaratif atau declarative knowledge, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri sebagai pembelajar serta pengetahuan tentang strategi, keterampilan, dan sumber-sumber belajar yang dibutuhkannya untuk keperluan belajar. Yang kedua, pengetahuan prosedural atau procedural knowledge, yaitu pengetahuan tentang bagaimana menggunakan segala sesuatu yang telah diketahui dalam pengetahuan deklaratif pada aktivitas belajarnya. Yang ketiga, conditional atau conditional knowledge, yaitu pengetahuan tentang menggunakan suatu prosedur, keterampilan, atau strategi, dan hal-hal tersebut tidak digunakan, mengapa suatu prosedur berlangsung dan dalam kondisi yang bagaimana berlangsungnya, dan mengapa suatu prosedur lebih baik daripada prosedur-prosedur yang lain. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri sendiri. Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencakup mental dan tingkah laku di mana individu berusaha untuk mendapat mengatasi kebutuhan-kebutuhan di dalam dirinya. Indikatornya, peserta didik mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari. Peserta didik mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reflektif. Reflektif merupakan perenungan dan analisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Kemampuan peserta didik dalam menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru didapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, indikator reflektif, yang pertama, peserta didik mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu memaknai pembelajaran yang dipelajari. Dan yang ketiga, peserta didik terampil dalam mengungkapkan perasaan dan pendapatnya. Selanjutnya, bijak. Bijak merupakan kemampuan peserta didik dalam menyadari batasan pemahaman diri dan orang lain, mampu mengenali prasangka dan proyeksi diri sendiri, dan bersedia bertindak berdasarkan pemahaman, mampu menerima masukan dan kritik tanpa defensif, serta menggunakan akal budinya atau pengalaman dan pengetahuannya. Indikator bijak, yang pertama, peserta didik mampu membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, peserta didik bijak dalam menggunakan media teknologi untuk mencari tambahan materi.
Yang ketiga, peserta didik memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya, dan peserta didik bijak dalam menerima pendapat dari orang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.